Saya berada di kediaman Akang Deden Nadib yang juga pengasuh pondok pesantren Rodotul Ummah yang berada di Desa Gandasoli, Kecamatan Kramat Mulya, ya Kang. Dan kemudian tentu alasan datang dan silaturahmi saya ke Pak Akang ini ingin menanyakan langsung setelah viralnya di berbagai platform yang melangsungkan kegiatan Akang pernikahan kedua, istri kedua, yang tentu sebelumnya mendapat izin dari istri pertama. Nah, kita sudah berhadapan langsung dengan Akang nih dan ibu satu ibu dua berarti kan ini ya. Nah, izin Akang saya mau wawancara ibu dulu. Boleh. Nah, ibu izin dengan nama lengkap siapa bu? Nama saya Wida Semidatul Anwar. Nah, bisa dijelaskan Bu, dengan Ibu kan diketahui dan informasi yang saya dapat, Ibu yang mencari istri kedua ataupun yang mengikhlaskan Ya. Akang nikah lagi, itu Ya, gimana betul, Bu? betul. Sebenarnya rencana saya itu udah dari 3 tahun ke belakang. Oh. Udah dari 3 tahun ke belakang, pas saya lagi ngajar ibu-ibu jamaah, gitu. Saya merasa Akang itu sosok panutan bagi saya. Dia imam yang baik bagi saya. Dia yang secara lahiriah, alhamdulillah bisa membimbing saya, mau lahiriah maupun batiniah. Lahiriahnya, alhamdulillah secara finansial dia mencukupi kebutuhan saya, malah lebih. Secara batiniah dia dapat membimbing saya luar biasa dalam segi agama. Mengajak saya sholat berjamaah tiap waktu sampai anak-anaknya dibawa, mengajarkan saya dan mencontohi saya untuk selalu puasa Senin Kemis, jangan meninggalkan sunnah-sunnah, dalam artian harus mengerjakan, katakanlah sunnah itu adalah wajib. Jadi bagi saya itu suatu yang luar biasa. Makanya saya inisiatif. Dari 3 tahun ke belakang saya mau ngobrol sama jamaah. Jamaah saya udah nganggep Akang itu sebagai sosok guru bagi saya. Saya ingin berusaha membahagiakannya. Saya ingin benar-benar benar-benar ingin memberikan sesuatu yang tidak bisa orang lain berikan. Pikir saya seperti itu. Nah, waktu itu saya berencana nanti tolong bantu teteh ya, teteh pengen memberikan istri buat Akang, gitu. Itu rencananya. Kemudian saya ngobrol ke Akangnya, Kang nikah lagi ya? Awalnya dia nolak, nggak mau. Gitu. Iya, udah 3 tahun dia nolak, nggak mau. Malahan mas sempat tersinggung, kenapa nggak mau ngurus lagi? Bukan seperti itu. Saya ingin benar-benar membahagiakan gitu, karena bagi saya dia seorang panutan, dia imam yang baik yang luar biasa bagi saya gitu. Kemudian yang alasan keduanya ya, saya benar-benar membutuhkan sosok yang benar-benar bisa membantu saya baik dalam mengurus kepesantrenan maupun usaha gitu. Kemudian saya berinisiatif, tahun kemarin, baru saya ngobrol lagi ke Akang, Kang gimana dong, kenapa ditolak terus gitu, begitu emang benar gitu. Terus Akang bilang, saya ditantangin, ya udah kalau benar Umi seperti itu, saya nggak mau nyari karena ini bukan keinginan saya, gitu kata Akang. Silahkan Umi yang cari, Umi yang ngurusin semuanya. Saya nggak mau nggak mau apa-apa gitu, nggak mau nyari gitu. Kalau seumpama Akang disebut wanita atau apa, enggak, saya tahu dia bukan seperti itu, bukan. Mungkin dia bisa cari sendiri ya, kayak gimana, enggak gitu. Akhirnya ya udah, saya inisiatif, saya cari bolak-balik Majalengka, Ciamis gitu. Sampai ke Garut katanya Bu? Enggak, kalau ke Garut, ke Ciamis, ke Ciamis saya cari, ke Ciamis gini. Nah udah gitu pas bulan akhir tahun 2005 tuh, 2025 kebetulan ini tuh santri senior
santri senior di sini gitu. Iya. Saya tahu lagi nyari, dia juga ikut gitu. Pas itu dia datang pada saya, dia ngobrol gitu. Mungkin orang lain akan bilang berani banget. Oh tidak, bagi saya justru saya senang gitu ketika ada santri gitu yang teteh lagi nyari. Ya bener Neng gitu. Saya teteh emang lagi nyari. Teteh itu kata dia mungkin gimana ya, kata dianya, memang saya nggak merasa sih karena semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Betul. Gitu. Teteh orang baik, akan juga orang soleh luar biasa. Saya ingin benar-benar hidup terus bersama teteh sama akang. Gitu. Oke, Neng kalau gitu saya coba ngobrol juga sama akang gitu. Bahwa memang ada santri di sini senior gitu yang benar-benar mau gitu diajak berjuang berdakwah gitu. Jadi Neng yang mengajak. Berarti teteh ini sudah mencari malang melintang 2 tahun berarti kan? Iya. Berarti tahun terakhir di 3 tahun terakhir sebelum 2006 dapat. Oh iya. Saya juga Neng kan masih muda, masih gadis juga ya, masih barangkali mau mencari pendidikan dulu. Enggak, saya langsung ACC tuh karena memang mungkin Nengnya masih muda, barangkali mau dipikir-pikir dulu atau mau bermusyawarah dulu sama keluarganya gitu. Tapi Neng enggak teh, Neng belum tentu kalau di luaran saya dapat orang yang soleh gitu. Saya memberanikan diri, maaf bukan berarti enggak apa-apa nih, justru yang ada saya senang, alhamdulillah kalau ada yang benar-benar saya juga emang tadinya udah dapat gitu. Ya udah, saya lebih memilih santri saya karena saya pasti kehidupan sininya udah tahu. Apalagi ini terbilang santri senior. Iya, santri senior ini paling besar. Di media sosial kan bilangnya 19 tahun, ini udah 20. Oh, 20 tahun. Iya. Artinya 17 plus lah. Ya, seperti itu. Terus pada akhirnya saya tunggu dulu nih sampai Lebaran kemarin. Lebaran kemarin, pas Lebaran ditunggu dulu, enggak langsung dia. Iya, Idul Fitri tuh. Lebaran Idul Fitri tunggu dulu, takutnya berubah pikiran barangkali, soalnya kan ingatnya ini luar biasa, justru dia masih gadis tapi berani kalau jadi kedua gitu. Saya kan takutnya dibilang apa yang negatif gitu. Coba dipikir-pikir dulu deh Neng. Pas Lebaran Idul Fitri kemarin dia memantapkan diri, teh insya Allah iya Neng, soalnya teteh pingin nikahin akang tuh di bulan kelahirannya, yaitu bulan Juni gitu. Berarti kado ulang tahun juga ya kan? Emang saya udah bilang ke jamaahnya pengen ngasih kado yang spesial yang tidak bisa orang lain berikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya berada di kediaman Akang Deden Nadib yang juga pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Ummah yang berada di Desa Gandasoli, Kecamatan Kramat Mulya ya kan. Dan kemudian tentu alasan datang dan silaturahmi saya ke Pak Akang ini ingin menanyakan langsung setelah viralnya di berbagai platform yang melangsungkan kegiatan Akang pernikahan kedua, istri kedua, yang tentu sebelumnya mendapat izin dari istri pertama. Nah, kita sudah berhadapan langsung dengan Akang nih dan ibu satu ibu dua berarti kan ini ya. Upacara pernikahan kedua Deden Nadif Ar-Rasyid, pimpinan Pondok Pesantren Rodotul Ummah di Desa Gandasoli, Kecamatan Kramat Mulya, Kuningan, menjadi perbincangan hangat setelah videonya viral di media sosial. Pengasuh pondok pesantren yang akrab disapa Kang Deden angkat bicara saat ditemui di kediamannya di desa setempat. Ia mengaku tidak menyangka acara pernikahan tersebut bakal viral. Menurutnya, ia tidak menggunakan sosial media dan tidak memiliki akun pribadi di platform digital apapun. Akad nikah berlangsung pada 6 Juni 2026 menggunakan jasa wedding organizer. Kang Deden telah meminta agar acara tidak ditayangkan secara langsung di sosial media. Namun, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi dan acara akhirnya menjadi perhatian publik. Hajat pernikahan berlangsung bersifat terbuka sehingga banyak tamu undangan yang datang dan merekam secara mandiri. Keterbukaan acara dan kehadiran tamu yang banyak menyebabkan video tersebut viral. Kang Deden menegaskan bahwa statusnya sebagai pengasuh ponpes tidak terganggu oleh ramainya pemberitaan. Ia menyatakan bahwa hanya Allah yang jadi pelindung dan penolongnya.
Kang Deden mengaku bahwa semua proses poligami dilakukan oleh istri pertamanya, yakni Widya Sentia Nurul Anwar. Ia menikah lagi karena permintaan dari istri pertama. Semua pengaturan hingga penentuan jodoh dan waktu pernikahan Entireli dilakukan oleh istri pertama. Widya Sentia Nurul Anwar menjelaskan bahwa inisiatif poligami muncul sejak 3 tahun lalu. Ia melihat suaminya sebagai imam yang baik dalam urusan rumah tangga, agama, pengelolaan pesantren, serta usaha. Widya ingin membahagiakan suami dan berusaha mencari jodoh hingga suaminya kini memiliki 2 istri. Selama 3 tahun, ia berusaha dan sempat berbicara dengan jamaah untuk meminta dicarikan calon istri kedua. Pencarian calon atau jodoh dilakukan ke sejumlah daerah termasuk Ciamis dan Garut. Akhirnya pilihan jatuh pada santri senior Ponpes bernama Syifa yang berusia 20 tahun dan diketahui mondok sejak TK. Pernikahan digelar pada 6 Juni 2026, bertepatan dengan tanggal cantik 6 Juni 2026. Angka 6 memiliki keterikatan khusus dalam pernikahan ini. Syifa lahir pada tanggal 6, 20 tahun lalu. Usai rumah tangga, mereka berusia 16 tahun dan Kang Deden juga memiliki tanggal lahir di bulan 6, begitu juga Widya. Tidak menyurutkan semangat sebagai katakanlah pengasuh pondok pesantren ya Kang? Enggak juga, karena bagi saya itu cukup pandangan itu dari Allah aja gitu ya. Karena bagi saya itu gini ya, sekalipun dijelaskan atau tidak dijelaskan pun akan sulit untuk bisa menjadikan orang lain paham. Dan bagi saya itu cukup yang menjadi pelindung saya, yang menjadi penolong saya, yang menjadi kenyamanan saya ya cuma Allah aja gitu ya. Gitu. Kalau diumpamakan gini, saya kan kebanyakan yang poligami itu orang yang nggak suka poligami ya, ngejelasin sebagaimana mestinya sehebat apapun penjelasannya nggak bakalan diterima karena nggak suka di poligami. Ya seperti orang nggak suka nasi, ada kalanya orang yang vegetarian kan nggak suka nasi, dijelasin nasi pulen aja nggak bakalan masuk, ya itu nggak bakalan masuk ya. Diam adalah sesuatu yang membuat saya nyaman. Itu juga ini ada rekan-rekan dari media juga, saya hanya sebat bukan ini inisiatif rekan-rekan media datang ke sini, bukan saya yang mengundang. Ya saya terima sebagai bentuk saya sadar bahwa saya seorang mukmin dan teman-teman media sebagai tamu. Dan saya juga terima kasih Ustaz, Kang sudah diterima dan bisa ngobrol live langsung, kemudian Akang bisa menjelaskan perjalanan pernikahan kemarin yang kedua berarti ya Kang? Ya kedua. Nah, izin Akang saya mau wawancara Ibu dulu. Boleh. Nah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.